Bukan isu baru kalau BUMN sejak masa Orde Baru dibuat sebagai sapi perahan. Penunjukan direkturnya kental dengan aroma politik. Bahkan mereka wajib setor ke partai politik. Belum lagi komisaris-komisarisnya dipilih untuk menjaga aset partai-partai politik itu. BUMN meski susunya terus diperah, tapi badannya terus digemukkan. Dibuatlah anak-anak perusahaan BUMN untuk mencuci uang supaya tidak terdeteksi korupsi. Dan semakin lama BUMN semakin gemuk, tetapi di dalamnya kering kerontang. Mereka sudah tidak mampu lagi bersaing di dunia internasional karena sibuk dengan setoran. Tahun 2017, Jokowi menemukan ada 118 BUMN di Indonesia. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, anak perusahaan mereka aja ada sekitar 800 perusahaan. Mulai anak, cucu, dan cicit perusahaan. Dan anak-anak perusahaan ini malah banyak yang bergerak di bidang yang mereka tidak kuasai. Ada perusahaan minyak, malah bisnis hotel. Ada perusahaan gas yang bisnis laundry. Dan bisnis-bisnis anak perusahaan ini harus dibangun karena di induknya sendiri sudah susah disedot susunya karena kurus kering. Selain itu, anak-anak BUMN itu dipakai sebagai tempat parkir orang-orang politik dan yang dianggap berjasa di dunia politik. Jokowi sebenarnya sempat berharap pada Rini Sumarno dulu untuk memulai menjadikan BUMN sebagai badan usaha yang ringkas, efisien, dan efektif. Bukan bodinya doang yang digedein, tetapi prestasinya yang harus gede. Malu dong sama negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang sudah mendunia. Indonesia kok cuma berani main di kandang saja. Padahal dari segi luas negara dan jumlah penduduk, kita ini segala-galanya di atas mereka. Tetapi di skala prestasi dan valuasi, kita ini kayak taman kanak-kanak dibandingkan oleh mereka. Sayangnya, Rini tidak mampu menjawab apa yang diinginkan Jokowi meski Jokowi sudah melindungi dia dari serangan politik. BUMN di bawah Rini Sumarno masih gemuk. Bahkan ada BUMN yang anak perusahaannya sampai 60 buah. Kalau gemuk dan lamban begitu, bagaimana bisa bikin super holding? Yang ada malah yang tidak prestasi akan membebani BUMN yang bagus-bagus. Dan di periode kedua ini, Jokowi kembali melakukan terobosan dengan memilih Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Pertimbangan Jokowi sederhana. Erick seorang profesional, bukan orang partai. Dia sudah terbukti berhasil di skala bisnis global. Orang swasta yang paham bagaimana cara mengelola perusahaan. Setidaknya harapan Jokowi, Erick Thohir akan membawa nafas baru dalam pengelolaan BUMN supaya makin bersinar di dunia internasional. Dan Erick pun memulai gebrakannya. Dia kemudian memangkas, membongkar, merevisi kembali bentuk perusahaan. Itu bukan kerjaan kecil pastinya, tetapi kerjaan yang sangat besar. Karena Erick harus mampu mengambil keputusan terhadap ratusan perusahaan di mana sebagian diantaranya adalah perusahaan multinasional. Dan satu yang harus dia lakukan biar BUMN ini ramping dan efektif adalah memangkas perusahaan mulai induk, anak, cucu, sampai cicit. Yang masih bisa digabungkan dengan perusahaan yang lebih besar, yang tidak jelas peruntukannya apa, bisnis kerjanya keluar dari bisnis utama, atau hanya jadi tempat kumpulnya para kecoa dilikuidasi sekalian. Target Erick Thohir, BUMN kita kelak akan menjadi 80 atau bahkan 70 perusahaan saja, tetapi besar dan berisi. Anda bisa bayangkan selama ini, orang yang memegang BUMN pasti akan diserbu oleh para partai politik dan organisasi yang merasa berjasa. Mereka pasti berusaha keras menitipkan orang-orangnya ke dalam, entah itu sebagai direksi atau juga komisaris. Politik kita memang masih politik kompromi. Harus ada keseimbangan antara idealisme dan realitas politik. Kalau enggak, ya siap-siap saja diserang habis-habisan yang berakibat sibuk menangkis serangan, bukannya sibuk bekerja. Erick Thohir juga begitu. Satu sisi, untuk mencapai tujuan menjadi BUMN yang profesional dan berskala global, dia harus mencari direksi-direksi yang mumpuni.
Tetapi dia juga harus mampu mengakomodir beberapa pesanan supaya keseimbangan politik tetap terjaga. Dengan begitu dia bisa bekerja. Mirip-mirip sama Jokowi lah pada masa awal pemerintahannya yang selain idealisme dan tujuan jangka besarnya terjaga, dia juga harus kompromi politik supaya bisa bekerja. Ini realitasnya yang mau tidak mau, suka tidak suka harus diterima. Ketika Erick mulai melakukan bongkar pasang atau bahkan menciutkan jumlah perusahaan BUMN, pasti ada yang dikorbankan. Mereka yang dulu dapat jatah besar di era Rini Sumarno harus menghadapi kenyataan tersingkir. Dan yang biasanya diam saja langsung teriak kemana-mana. Pada intinya sebenarnya adalah masalah jatah yang berkurang dari biasanya. Politik itu memang memuakkan, tetapi politik juga adalah kendaraan untuk menjadikan kita bangsa yang besar. Kita ada dalam fase transformasi yang butuh penyesuaian. Tidak bisa ekstrim memimpin negara ini. Harus setahap demi setahap mengubah mental dari yang buruk menjadi sedikit lebih baik. Jadi saya paham kenapa banyak sekali yang menyerang Erick Thohir belakangan ini. Seandainya dia mau main aman saja, tentu tidak banyak suara negatif ke dia. Masalahnya, dia dapat tugas dari Jokowi untuk mereformasi BUMN menjadi perusahaan multinasional. Dan untuk itu, dia harus siap berhadapan dengan orang-orang yang tidak puas dengan apa yang dia lakukan. Meski pasti tidak sempurna, tapi yang saya lihat sementara ini, Erick Thohir tetap berada di jalurnya. Dia juga mendapat restu Jokowi dan dilindungi dari serangan-serangan politik yang panahnya diarahkan langsung kepadanya. Apalagi posisi Menteri BUMN adalah posisi strategis untuk kembali menjadikannya sapi perahan. 2024 nanti banyak partai yang butuh sumber dana untuk memulai pertarungan. Poin saya cukup. Selama Jokowi memberi restu. Ya, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, baru saja kita mendengarkan penyampaian dari Bung Denny Siregar yang masalah BUMN kita teman-teman, yang memang sejak zaman Orde Baru itu dikatakan tadi ya sebagai sapi perah gitu ya. Dan kemudian kalau kita melihat di zamannya Bu Rini yang katanya nggak ada prestasi, malah banyak korupsi dan lain sebagainya. Belum lagi anak, cucu, dan cicit ya perusahaan BUMN kita ada di seluruh Indonesia. Ya, ada kurang lebih 800 ya, 800 perusahaan BUMN di Indonesia. Dan itu menjadi tugas yang katanya Pak Erick Thohir ya harus bisa ya menata kembali dengan baik. Nah, kemudian memang kalau kita melihat kementerian kita teman-teman atau BUMN kita saat ini, tentu ini menjadi problem juga, menjadi penuh tanda tanya juga. Ya, ternyata di era Pak Erick Thohir pun banyak juga yang korupsi gitu ya. Tidak hanya di era Bu Rini saja. Tapi dalam judul saya lihat ya hanya Pak Jokowi yang bisa stop Erick Thohir gitu ya. Nah, Pak Erick Thohir sendiri kan diangkat sebagai Menteri BUMN yang memang beliau ini kan profesional gitu ya. Tidak terikat dengan partai manapun dan ya, pengalaman dalam dunia usaha juga sudah banyak gitu ya dan lain sebagainya. Tapi saya nggak terlalu jauh lah untuk ke sana. Saya coba melihat penyampaian dari Rahmawati ya. Ini menarik nih. Kalau saja apa nih lebih jauh ya. Bagaimana? Nah, apalagi dengan tujuan kemajuan kesejahteraan daerah kami, payung daerah kami gitu ya, payung hukum yang begitu jelas, Undang-Undang 1945 begitu jelas, dan Pancasila begitu jelas, apalagi yang dibingungkan seakan Indonesia ini bisa dipeluk. Karena gampang sekali kalau mau cari uang, jabatan dan proyek, dan untuk mengangkat nama dan elektabilitas. Cuma katanya oligarki bilang jangan. Begitu juga dengan bajak laut bilang jangan. Kalau mau masuk sederhana saja, kenapa kamu perlu
terputar-putar dan orang menganalisa seperti bingung. Itulah Allah aja wajalah memudahkan umatnya untuk mengetahui kebenaran dan sesuai dengan pada tempatnya. Ya, tidak perlu kuliah di Amerika atau Eropa. Mantap Bang Denny, lanjutkan menyuarakan kebenaran gaspol agar rakyat Indonesia lebih paham. Nah, kalau kita mengingat kementerian di BUMN kita di 2014 di era Presiden Jokowi ya, 2019 juga, apalagi tahun 2025 ini di era Pak Prabowo baru terungkap korupsi Pertamina selama 5 tahun. Ternyata korupsi dari 2019 sampai 2024 lah kalau 5 tahun gitu ya. Itu di zamannya Pak Jokowi dan di zamannya Pak Erick Thohir tuh. Jadi makin kacau juga sebetulnya gitu ya. Hampir 1.000 triliun rupiah. Ternyata sama aja gitu ya. Di di era Bu Rini tadi dikatakan banyak yang korupsi. Ternyata tau-taunya di era Pak Erick juga nggak ada bedanya, sama aja. Sama aja korupsi gitu ya. Aduh, aduh, memang negara kita ini teman-teman kalau nggak ada korupsi kayaknya bukan bukan Indonesia deh ya. Kayaknya kalau nggak ada korupsi bukan Indonesia namanya. Banyak banget ya, luar biasa korupsi di Indonesia ini. Udah semacam budaya yang harus ada gitu ya. Kapan majunya Indonesia kalau korupsi masih merajalela gitu ya? Masih terus mengeruk ya hasil-hasil alam, mengeruk pendapatan negara misalnya, dan yang lainnya. Sampai kapan gitu ya? Sampai mereka betul-betul kaya, uangnya nggak habis 10 turunan, jangan 7 turunan ya, 10 turunan lah ya. Padahal rakyat sengsara loh gitu ya. Tapi di balik kesengsaraan rakyat ada beberapa oknum daripada mereka atau orang-orang korup itu yang bisa hidup mewah, hedon, belanja, mungkin beli semangka dari luar negeri gitu ya. Mau jalan-jalan ke Korea, gaskan aja ya. Mau ke Paris, mau ke London atau segala macam, pergi saja gitu ya. Karena banyak uang, bahkan naik private jet gitu ya. Luar biasa ya para koruptor ini ya. Luar biasanya gak pernah ada hukuman yang setimpal menurut saya ya. Makanya banyak sekali masyarakat menuntut undang-undang hukuman mati untuk para koruptor itu disahkan. Tapi mengingat itu tidak akan bisa dilakukan atau mungkin itu tidak menjadi suatu jalan keluar yang untuk membuat efek jerah gitu ya. Atau kalau kita hak asasi manusia ya, hidup manusia di tangan Tuhan, kita nggak boleh melebihi Tuhan gitu ya. Lalu kemudian ya itulah teman-teman ya, masalah hak asasi manusia dan lain-lain. Tapi kalau perampasan aset bisa nggak? Bisa saja perampasan aset bagi para koruptor gitu ya. Artinya kita tidak memusnahkan mereka gitu ya, nggak langsung hukuman mati, enggak, tapi rampas semua asetnya. Biarkan mereka bekerja seperti rakyat biasa, biarkan mereka mencari kehidupan mereka gitu ya, rampas aja semua asetnya. Tapi itu pun tak kunjung tiba dan tak kunjung disahkan. Saya nggak tahu sebetulnya sesusah apa sih mensahkan itu gitu ya. Ini sudah sejak zaman-zaman Pak Jokowi juga itu sudah sudah digaungkan ya, sampai sekarang tak kunjung disahkan. Ini lagi komen di 2023. Omongan Bung Denny betul sekali, terbukti karakter-karakter asli bermunculan, tertangkap dan terbongkar sandiwaranya. Bravo Pak Jokowi, presiden terbaik untuk saat ini dalam membangun dan melindungi bangsa Indonesia. Sehat selalu Pak Jokowi ya. Sehat selalu sehat gitu ya. Nah, ini sebelum Pak Jokowi menyelesaikan jabatannya sebagai presiden. Nah, sekarang banyak lagi problem yang dihadapi ya, masalah jasa palsu dan lain-lain ya. Mungkin itu saja teman-teman. Sekali lagi terima kasih, tidak bermaksud untuk mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai buzzer politik. Kita terlibat dalam hal seperti itu ya. Kita warga negara Indonesia, masyarakat biasa, kita berhak untuk menyampaikan
berpendapat, berekspresi, bahkan juga mengkritisi. Itu saja, thank you, salam, dan sampai jumpa.